Dalam wilayah Indramayu, Jawa Barat, di dalamnya terdapat sebuah desa yang bernama Penganjang. Desa Penganjang ini masuk dalam wilayah Kecamatan Sindang yang juga masuk dalam zona Indramayu Kota. Desa Penganjang sendiri menurut mitologinya didirikan oleh seorang yang bernama Ki Penganjang. Yang istimewa dari desa ini adalah mengenai situs makam Ki Penganjang alias Cakatarup, beserta sumur Widodaren yang menurut mitologi masyarakat setempat menyatakan bahwa sumur tersebut dahulunya adalah sebuah telaga yang merupakan tempat para bidadari mandi. Nama Penganjang sendiri menurut mitologinya berasal dari kata anjang-anjang, semacam balai atau ranjang yang terbuat dari bambu, di mana tempat itu dahulunya digunakan oleh Ki Penganjang untuk membaringkan anak hasil dari perkawinannya dengan bidadari. Cakatarup dalam masyarakat desa Penganjang sudah semacam dijadikan sebagai nenek moyang mereka, bahkan diyakini sebagai pendiri desa mereka. Adapun kisah Cakatarup versi Indramayu adalah sebagai berikut. Pada zaman dahulu, ada seorang pemuda yang mempunyai keinginan untuk menjadi seorang pengembara. Pemuda itu bernama Cakatarup. Cakatarup adalah seorang pemuda yang bertubuh tegap, gagah, dan juga cerdas. Pengembaraan Cakatarup dari waktu ke waktu ditempuhnya dengan penuh ketenangan dan ketabahan, meskipun banyak mengalami sebuah rintangan. Cakatarup berasal dari Solo. Ia sampai ke Indramayu sebelum Sunan Gunung Jati menyebarkan agama Islam di tanah Cirebon. Karena takdir yang maha kuasa, maka Cakatarup akhirnya sampai ke suatu tempat yang menjadi kisah tak terlupakan bagi masyarakat Indramayu. Nama asli Cakatarup adalah Ki Gede-Kirom. Di tempat pengembaranya itu, Cakatarup menemui beberapa bidadari yang sedang bersukaria sambil mandi di sebuah telaga yang bening airnya. Tempat itu disebut Sumur Widodaren. Melihat kejadian itu, Cakatarup berkeinginan untuk menyaksikan lebih dekat agar lebih jelas siapa bidadari-bidadari itu. Ia mulai mengintai dari balik pepohonan yang ada di sekitar sumur. Setelah bidadari itu puas bermain, maka pulanglah mereka ke kayangan. Tetapi salah satu dari mereka tidak bisa pulang karena baju antarkusumanya telah hilang, disembunyikan oleh Cakatarup. Cakatarup melakukan ini dengan tujuan supaya bidadari itu mau dijadikan istri. Setelah permintaan Cakatarup itu dipenuhi, maka sejak saat itu mereka menjadi sepasang suami istri. Dari istrinya itu, Cakatarup dikaruniai seorang anak yang diberi nama Aras Angin. Hari demi hari dilewati dengan rasa bahagia. Namun pada suatu hari, si istri dari Cakatarup ini mengambil padi seperti biasa. Tetapi dengan tak disangka-sangka, ditemukannya baju antarkusumanya yang hilang. Mulai saat itulah istri dari Cakatarup ini timbul keinginan untuk kembali ke kayangan. Cakatarup sang suami bertanya, "Bagaimana dengan anak kita yang masih kecil dan masih menyusui ini? Apakah kamu tega meninggalkannya?" "Ya, apa boleh buat, aku harus pergi ke kayangan," jawab istrinya. Kemudian istrinya berpesan kepada Cakatarup agar membuat sebuah anjang-anjang yang dirambati tanaman labu putih. Jadi, kalau anak kita ingin menyusui, letakkanlah anak itu di atas anjang-anjang. Kemudian, bakarlah merang ketan hitam. Kalau saya mencium asapnya, saya akan turun ke bumi untuk menyusuinya. Demikianlah hal itu dilakukan oleh Cakatarup sampai anaknya besar dan tidak menyusui lagi. Dan itulah sebabnya sampai sekarang di desa Penganjang tidak boleh menanam labu putih dan menanam ketan hitam. Sumber sejarah dari Sejarah Indramayu dan Folklore Daerah Indramayu halaman 313.